Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan konsep laku dan irfani wahdatul wujud. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Iklima Yuspika Putri, yang kedua ada Zafira, yang ketiga ada Syifa Arintia, yang keempat ada Nurmala, yang kelima ada Nurnila, yang terakhir yaitu ada Nurul Fahulwati. Apa itu wahdatul wujud? Menurut bahasa, wahdatul wujud berasal dari kata yang berarti tunggal atau kesatuan dan al-wujud yang berarti ada, eksistensi atau keberadaan. Menurut istilah epistemologi, wahdatul wujud adalah pemahaman yang tidak mengakui adanya perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Lalu, Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa yang membedakan kedua makna wahdatul wujud yaitu penyatuan senyawa, peleburan, sedangkan manggaling kulalan gusti adalah sebuah pencampuran pataisme. Contohnya, misalnya jari dicelupkan ke dalam air tawar dan saat setelah itu dicelupkan ke dalam air laut. Air di ujung jari tidak dapat dibedakan antara air tawar dan air laut. Sejarah perkembangan wahdatul wujud. Wahdatul wujud selalu dikaitkan dengan Ibnu Arabi karena Ibnu Arabi dianggap sebagai pencetusnya. Pembahasan yang berupa dengannya sebenarnya sudah diajarkan oleh beberapa tokoh sufi jauh sebelum Ibnu Arabi. Padahal Ibnu Arabi sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai pendiri wahdatul wujud, dikarenakan ajaran-ajarannya yang mengandung teori ide dengan wahdatul wujud. Hakikat Tuhan adalah wujud yang benar atau al-haq adalah satu-satunya yang menjadi sesuatu tercipta bukan asalnya. Tidak ada kemudian menjadi ada. Ia selalu menjadikan yang tidak ada. Ia akan selalu ada. Oleh karena itu, Tuhan adalah wujud yang paling sempurna dan tidak dapat didahului oleh wujud lain. Bahkan tidak bisa berakhir wujudnya, dan tidak ada wujudnya kecuali Ia. Selanjutnya akan dibahas oleh Zafira. Adanya semua makhluk seperti manusia, hewan, dan tumbuhan sudah jelas bahwa itu sebagai bukti tentang adanya Tuhan. Tuhan adalah sebab yang efisien dari alam, tidak dapat didahului oleh waktu. Pada awal abad ke-7, perkembangan mistisisme Islam ditandai dengan munculnya para sufistik yang mengabdikan diri mereka bagi kesucian hidup. Warawiri ini adalah makomat dalam tasawuf yang ketiga. Waro mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik atau meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat keraguan-raguan. Tokoh yang sekiranya paling berperan dalam mempopulerkan istilah wahdatul wujud adalah Taqi al-Din Ibnu Taimiyah. Ia adalah pengecam keras Ibnu Arabi dan pengikutnya. Sejak zaman Ibnu Taimiyah dan seterusnya, istilah wahdatul wujud secara umum digunakan untuk menunjukkan seluruh doktrin yang diajarkan Ibnu Arabi dan para pengikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Syifa. Sejarah wahdatul wujud. Istilah wahdatul wujud maupun istilah manunggaling kawula Gusti dalam bahasa Jawa mempunyai arti yang sama, yakni Tuhan dengan hamba. 20 ajaran wahdatul wujud yakni kesatuan eksistensi bersatunya antara Tuhan dengan hamba. 20 ajaran wahdatul wujud atau wujudiyah secara esensial telah berkembang jauh sebelum munculnya Ibnu Arabi. Di antara sufi sebelum Ibnu Arabi yang dapat dianggap mengemukakan doktrin wahdatul wujud yaitu Ma'ruf al-Harqi, Abu al-Abbas Qosob, Mansur al-Halaj, Abdullah Ansori, Ali Usman al-Hujwiri, Imam al-Ghazali, Ahmad al-Ghazali, Ayan al-Qudlat, al-Hamadani, dan lain-lain.
Jalaluddin Al-Rumi sebenarnya juga mengemukakan ajaran wujudiyah, walaupun namanya jarang dihubungkan dengan ajaran tersebut. Berdasarkan renungan fikir, filsafat, dan zauk tasawuf, ia menjadikan pelajaran tasawufnya dengan bahasa yang agak berbelit-belit, dengan tujuan untuk menghindari tuduhan, fitnah, dan ancaman kaum awam. Gagasan Ibnu Arabi menurut skimol terbesar ke seluruh dunia Islam, terutama wilayah-wilayah yang berbahasa Persia dan Turki. Namun doktrin wahdatul wujud yang diajarkan Ibnu Arabi selain mendapatkan simpati dari banyak orang dan penguasa, juga mendapat kecaman dari para ulama ortodoks. Sepeninggalan beliau, kontroversi itu terus berlanjut. Di antara para ulama yang menentang paham wahdatul wujud adalah Ibnu Taimiyah, Al-Tafazani, dan Ibnu Al-Baqai. Ibnu Al-Taimiyah menuduh Ibnu Arabi berkeyakinan wujud hanya satu. Wujud alam adalah wujud Allah, wujud makhluk adalah wujud kholik, dan segala sesuatu adalah perwujudannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nurul ya. Oh, mangga dilanjutkan. Baik, selanjutnya tentang konsep wahdatul wujud. Yang pertama yaitu Hamzah Fansuri. Wahdatul wujud adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang bersatunya wujud Tuhan dan manusia. Dalam ajaran Hamzah Fansuri dikenal paham wujudiyah, yaitu ajaran yang mengajarkan tentang keberadaan wujud Tuhan. Konsep hakikat wujud, bahwa wujud hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang eka dalam keanekaannya, bahwa wujud bukan hanya mencakup kesatuannya, melainkan keanekaannya. Meskipun wujud Tuhan adalah satu, ia menampakkan diri tajalli dalam banyak bentuk yang tidak terbatas pada alam, yang tak lain dari manifestasi sifat-sifat atau butir-butir ide dalam pengetahuan Tuhan, semacam ekspresi lahiriah sifat-sifat Tuhan, dan yang terakhir tentang penciptaan alam, bahwa alam tercipta dari yang tidak ada menjadi ada. Alam bersifat kodim yang diciptakan melalui proses tajalli, yaitu manifestasi diri yang abadi dan tanpa akhir. Bagaimana sih pengaruh konsep wahdatul wujud terhadap murid ulama pada masa Hamzah Fansuri? Mengakibatkan terjadinya sebuah tragedi di Aceh, yakni pembakaran karya-karya mistis Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasal yang memuat ajaran wahdatul wujud oleh Nuruddin Al-Taniri dan para pengikutnya. Diadakan pengajaran dan pembunuhan terhadap murid Hamzah Fansuri yang tidak mau meninggalkan wahdatul wujud. Kaum muslimin sepakat menganggap murid Hamzah Fansuri kafir dan mesti diperangi, sehingga Ar-Raniri berinisiatif untuk mengumpulkan 40 orang ulama besar pada waktu itu untuk membahas ajaran Hamzah Fansuri tentang wahdatul wujud. Yang kedua ada Ibnu Arabi. Wahdat al-wujud Ibnu Arabi menekankan bahwa semua wujud yang ada ini bergantung pada Tuhan yang bersifat wajib. Alam ini diibaratkan sebagai cermin yang di dalamnya terdapat bayangan Tuhan. Faham inilah yang dipandang oleh sebagian ulama sufi sebagai paham yang sesat karena mengidentikan alam dan Tuhan. Dengan demikian, untuk memahami konsep tersebut harus diperhatikan dua sisi, yaitu melalui kajian filosofis dan pemahaman mistik tasawuf. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurdila. Yang selanjutnya yaitu ide pemikiran wahdatul wujud. Al-Qunawi menggunakan istilah wahdatul wujud sesuai dengan ide Ibnu Arabi untuk menunjukkan bahwa keesaan Tuhan tidak mencegah keaneka penampakannya.
Meskipun esa dalam zatnya atau dalam hubungannya dengan tanzih wujud adalah banyak dalam penampakannya atau dalam hubungannya dengan tasbihnya. Kata wujud lebih khusus digunakan oleh Ibnu Arabi untuk menyebut wujud Tuhan sebagai satu-satunya wujud. Tidak ada wujud lain selain wujudnya. Yang berarti apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud. Secara logis dapat diambil kesimpulan bahwa wujud tidak dapat diberikan sesuatu selain Tuhan. Menurut Ibnu Arabi juga, ketuhanan dan kemanusiaan itu bukanlah dua hakikat yang berbeda, tetapi lebih merupakan dua aspek yang terpantul dalam setiap tingkat penciptaan. Yang ketuhanan itu dapat disamakan dengan realitas yang tersembunyi atau berada di dalam batin. Sedangkan kemanusiaan disamakan dengan aspek eksternal atau zahir. Sejarah wahdatul wujud yang selanjutnya yaitu menurut paham ini setiap yang mempunyai dua aspek, aspek yang luar merupakan al-a'rad dan al-holak yang mempunyai sifat kemakhlukan dan aspek yang merupakan al-jauhar dan al-haq yang mempunyai sifat ketuhanan. Dengan kata lain, dalam setiap yang berwujud itu terdapat sifat ketuhanan atau hak dan sifat kemakhlukan atau al-holak. Meskipun alam semesta ini dianggap penampakan Tuhan, namun wujud yang hakiki menurut Ibnu Arabi itu bukanlah alam semesta yang dapat dijangkau oleh indera, karena dianggap hayalan belaka. Wujud yang hakiki hanyalah Allah saja dari segi esensinya. Maka wujud alam semesta semuanya itu adalah hayalan dalam hayal. Wujud yang hakiki itu hanya Allah saja. Dan dari esensi dari ainnya, bukan dari segi nama-namanya. Penafsiran Ibnu Arabi juga tentang tanzih dan tasbih sesuai dengan doktrin ontologisnya tentang wahdatul wujud. Dalam rumusan ini terkandung dua bagian jawaban. Bagian yang pertama yaitu menyatakan alam identik dengan Tuhan. Bagian ini menegaskan bahwa aspek tasbih Tuhan. Nah, bagian yang kedua secara berlawanan menyatakan bahwa alam tidak identik dengan Tuhan. Nah, bagian yang ini menegaskan bahwa aspek tanzih Tuhan. Nah, menurut Ibnu Arabi, ketuhanan dan kemanusiaan bukanlah dua hakikat yang berbeda ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Nurul. Mangga Teh Nurul. Terima kasih Teh ya. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya, apakah suara saya? Mendengar. Tokoh-tokoh pengembang wahdatul wujud. Muhyi al-Din Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lahir di kota Murcia, Spanyol pada tahun 1100. Ibnu Arabi belajar di Seville. Kemudian setelah selesai kuliah di sana, ia mengikuti dan memperdalam aliran sufi. Negeri-negeri yang pernah dikunjungi antara lain Mesir, Syria, Irak, dan Turki, menetap di Damaskus. Di sana ia meninggalnya pada tahun 1200. Di antara karya beliau yang terkenal adalah atau pengetahuan dengan tersusun sebanyak buku terkenal lainnya. Tokoh selanjutnya yaitu Syekh Siti Jenar, juga dikenal dalam banyak nama lain, Pemabang dan Mahbang. Adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam. Tidak ada yang mengetahui siapa asal. Di masyarakat terdapat banyak varian cerita mengenai sukses kota. Sebagian umat Islam sesat karena ajarannya yang terkenal akan tetapi sebagian lain menganggap proses adalah intelektual yang sudah mendapatkan esensi Islam. Boleh dilanjut.
selanjutnya itu Al-Haraj. Lukisan Amir tersebut tentang penggambaran eksekusi Al-Haraj Abu Abdullah Said dikenal dengan nama Al-Haraj dan ke-10 dilahirkan di kota Tun di kawasan Baidar, Iran Tenggara pada tanggal 20 Maret 1800. Ia terkenal dengan ucapan akulah kebenaran. Sebab Islam tidak punya pandangan bahwa manusia bisa bersatu, dan karena kebenaran adalah maka ini berarti kebenaran. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada Sekian presentasi dari kelompok 6. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.